Kita semua kan pengen ya punya kehidupan yang baik. Tapi apa sih artinya itu? Kebanyakan saran yang kita dengar biasanya cuma muter-muter di dua hal. Kejar kebahagiaan atau temukan makna hidup. Tapi gimana kalau ternyata ada jalan ketiga? Nah, kali ini kita akan coba telusuri sebuah jalur yang berbeda. Jalur yang mungkin jauh lebih menarik. Ceritanya dimulai dari sebuah krisis. Penulis buku yang jadi sumber kita ini hidupnya lagi di titik terendah. Baru aja bercerai, sendirian, harus ngurus dua anak laki-laki. Justru di momen kehancuran inilah, dia terpaksa berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kita tanyakan juga. Sebenarnya, apa sih yang gue mau dari hidup ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh Anda pikirin sejenak. Menurut Anda, apa sih definisi kehidupan yang baik itu? Apakah soal senang-senang terus? Atau punya tujuan yang mulia? Atau jangan-jangan ada hal lain? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaan ini tuh bukan hal baru loh. Sebenarnya, ini udah ada dari zaman Yunani kuno. Pertama kali dibahas sama filsuf terkenal Aristoteles. Dan selama ribuan tahun, jawabannya kayak terbagi jadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada yang namanya hedonia. Ini adalah hidup yang didedikasikan buat ngerasain kesenangan. Ya intinya soal bahagia, ketawa, dan semua hal yang bikin kita ngerasa enak. Nah, di sisi lain, ada eudaimonia. Ini adalah hidup yang fokusnya untuk bertumbuh, menemukan makna atau tujuan. Selama berabad-abad, dua pilihan ini dianggap sebagai jalan utama menuju kehidupan yang baik. Yuk kita lihat dulu jalur yang pertama, mengejar kebahagiaan. Kedengarannya asik kan? Siapa sih yang nggak mau bahagia? Tapi seringkali ini justru terasa seperti jebakan. Kok bisa ya, sesuatu yang kita kejar-kejar, yaitu rasa senang, malah bikin kita makin nggak bahagia? Nah, ini dia yang menarik. Ada yang namanya paradoks kesenangan. Ketika kita mulai memprioritaskan perasaan senangnya di atas pengalaman yang menghasilkan rasa senang itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pengalamannya itu sendiri jadi kehilangan nilai. Kita jadi cuma ngejar sensasinya, bukan substansinya. Dan ini adalah siklus yang nggak ada habisnya. Contoh paling pasnya itu adalah Soma dari novel distopia Brave New World. Itu tuh semacam pil yang bisa ngasih kesenangan murni tanpa efek samping. Tapi akibatnya apa? Orang-orang jadi pasif, gampang dikendalikan. Kesenangan murni jadi bentuk pelarian yang justru mematikan emosi-emosi manusia yang lebih kompleks dan penting. Jadi ini dia intinya. Paradoks ini bisa merusak hubungan kita. Ketika kita mulai ngelihat teman-teman kita cuma sebagai sumber kesenangan, kayak mesin permen karet yang kita harapin bisa ngasih kita rasa manis terus-menerus, hubungan itu jadi nggak tulus lagi. Jadinya transaksional dan pada akhirnya terasa hampa. Oke, jadi kalau kebahagiaan bukan jawaban satu-satunya, gimana dong dengan jalur kedua, mencari makna? Ternyata, jalur ini juga punya jebakannya sendiri yang cukup mengejutkan. Coba kita lihat. Kita semua pasti pernah ngerasain ini, namanya kekeliruan kedatangan atau arrival fallacy. Ini adalah keyakinan bahwa, kalau aja gue bisa mencapai tujuan besar itu, dapat promosi, beli rumah, atau lulus kuliah, pasti deh gue bakal bahagia selamanya. Tapi, kenyataannya seringkali beda kan? Kita kerja keras, kita capai tujuan itu, dan mungkin ada rasa seneng, tapi biasanya cuma sebentar banget, terus rasa itu pudar. Kepuasan abadi yang kita bayangin itu nggak pernah datang, dan akhirnya kita sibuk nyari tujuan berikutnya. Gitu aja terus. Coba kita lihat kasus tragis Ernest Hemingway. Dia mencapai puncak kesuksesan dan makna. Dia penulis hebat pemenang hadiah Nobel dan Pulitzer. Hidupnya penuh petualangan. Tapi, di balik itu semua, dia sangat menderita, berjuang melawan depresi dan akhirnya bunuh diri. Makna dan pencapaian ternyata nggak bisa melindunginya. Dan di titik paling ekstrim, pengejaran makna bisa mengubah kita menjadi apa yang disebut filsuf Susan Wolf sebagai orang suci moral. Ini adalah orang yang saking fokusnya sama tujuan mulia, sampai-sampai mereka mengorbankan hal-hal yang bikin mereka jadi manusia, selera humor, hobi, minat pribadi, semuanya dikorbanin demi tujuan yang lebih besar. Mereka mungkin jadi orang suci, tapi mereka berhenti jadi manusia seutuhnya. Jadi, kalau kebahagiaan bisa jadi jebakan, dan makna bisa jadi ironi, apa berarti kita udah mentok? Enggak juga. Mungkin kita selama ini cuma salah lihat peta. Mungkin ada cara ketiga untuk memikirkan kehidupan yang baik. Jalan ini fokusnya beda, bukan tentang merasa baik, seperti jalur hedonistis, bukan juga tentang berbuat baik, seperti jalur eudaimonia yang penuh makna. Tapi, jalan ini berfokus untuk menjalani sebuah kehidupan yang menarik. Apa yang Anda rasain waktu dengar fakta-fakta ini? Mungkin sedikit penasaran? Kaget? Nah, perasaan, serius? Itulah yang jadi inti dari jalan ketiga ini.
Ini adalah percikan minat yang bikin otak kita jadi nyala dan terlibat. Nah, ini yang disebut kehidupan yang kaya secara psikologis. Ini bukan soal kesenangan atau tujuan semata, tapi tentang mengumpulkan berbagai pengalaman yang baru, kompleks, dan yang paling penting, bisa mengubah cara kita memandang dunia. Ini adalah kehidupan yang dipenuhi rasa ingin tahu dan pertumbuhan. Oke, jadi gimana caranya kita bisa secara aktif menumbuhkan kehidupan yang lebih menarik dan kaya secara psikologis? Ini bukan soal nunggu petualangan datang ke kita, tapi soal menciptakan pola pikir yang mengundang hal-hal menarik untuk datang. Coba deh bayangin ada 3 zona ini. Ada zona nyaman, tempat kita ngerasa aman dan bahagia. Ada zona bahaya, tempat yang secara naluriah kita hindari. Nah, zona menarik itu ada persis di antara keduanya. Itu adalah tempat di mana kita sedikit mendorong batas zona nyaman kita, tapi nggak sampai masuk ke bahaya yang sesungguhnya. Disitulah pertumbuhan terjadi. Ini dia 4 langkah praktisnya. Pertama, coba deh keluar dari mode pengejaran yang selalu fokus sama tujuan dan izinkan diri Anda untuk sekedar menjelajah. Kedua, aktifkan rasa ingin tahu Anda. Mulai sering bertanya, kenapa ya? Ketiga, rangkul kreativitas dalam bentuk apapun. Dan keempat, coba lihat rintangan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai awal dari sebuah petualangan. Untuk menutup pembahasan kita, ada sebuah fabel dari timur yang merangkum semuanya dengan sangat indah. Bayangkan, ada seorang musafir yang lagi lari, dikejar-kejar sama seekor binatang buas yang mengerikan. Untuk menyelamatkan diri, dia lompat ke dalam sumur. Tapi masalahnya belum selesai. Ternyata di dasar sumur ada seekor naga yang udah siap-siap mau melahapnya. Dia berhasil pegangan di sebuah cabang yang tumbuh di dinding sumur, tapi kemudian dia lihat ada 2 tikus, satu hitam, satu putih, yang terus-menerus ngegrogotin cabang tempat dia bergantung. Jadi dia benar-benar kejebak. Di atas ada binatang buas, di bawah ada naga, dan cabangnya sebentar lagi bakal putus. Kematian udah pasti di depan mata. Dalam situasi yang kelihatannya tanpa harapan ini, apa yang bisa dia lakukan? Dan inilah yang dia lakukan. Pertama, dia melihat ada tetesan madu di daun dekatnya. Lalu dia menjilatnya, menikmati kesenangan sesaat. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya? Saat madunya habis, dia nggak putus asa. Sebaliknya, dia jadi penasaran. Dia mengamati tikus-tikus itu. Dia merenungkan naga yang ada di bawahnya. Dia memilih untuk terlibat penuh dengan kekayaan momen itu, bahkan saat menghadapi akhir hidupnya. Dan mungkin itulah inti dari kehidupan yang baik. Bukan cuma mencari kesenangan atau tujuan, tapi memilih untuk terus penasaran, terus terlibat, dan hidup dalam kehidupan yang menarik, sampai saat terakhir.